Selamat siang, selamat pagi, siang, sore, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jetro. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan. Dan pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri dan saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Gerald. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak, Ibu, serta saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Gerald. Saya merupakan mahasiswa Universitas Gadjah Mada juga, dari jurusan Teknologi Industri Pertanian. Nah, mungkin saya kembalikan ke Jetro. Ya, pada kesempatan kali ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saya dan Gerald akan memberikan sedikit pemaparan materi dari program kerja kami mengenai legalisasi produk olahan pangan. Ya, pada dasarnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, terdapat beberapa jenis legalisasi produk pangan. Namun, pada kesempatan kali ini, jenis legalisasi yang akan menjadi penekanan materi kami adalah jenis legalisasi sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau disingkat menjadi SPP-IRT. Nah, alasan dari pemilihan penekanan jenis legalisasi ini adalah kami berpendapat bahwa legalisasi SPP-IRT memiliki keterkaitan dengan sektor industri UMKM yang mana itu menjadi salah satu roda penggerak ekonomi dari Desa Kemadang itu sendiri. Oleh karenanya kami berpendapat bahwa materi ini akan lebih banyak memberikan manfaat terhadap pelaku usaha UMKM di Desa Kemadang. Pertama-tama, dasar hukum dari SPP-IRT itu sendiri mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM nomor 22 tahun 2018 mengenai pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Nah, SPP-IRT atau Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sendiri adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan setempat terhadap pangan produksi industri rumah tangga pangan di wilayah kerja yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi RTP ini sendiri. Maksudnya adalah apabila sektor UMKM pangan industri rumah tangga milik Bapak Ibu di sini yang mana terdaftar dalam wilayah Desa Kemadang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Maka dalam konteks ini SPP-IRT yang nanti akan diberikan oleh Dinas Kesehatan dari Kabupaten Gunung Kidul yang mana menjadi lokasi dari usaha rumah tangga pangan milik Bapak Ibu. Nah, SPP-IRT sendiri memiliki beberapa fungsi yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan sektor UMKM. Di antaranya adalah membuat produk yang akan diperjualbelikan itu sudah memiliki kelayakan untuk diedarkan, lalu produk juga dapat dipasarkan secara luas, menjamin mutu dan keamanan produk, meningkatkan kepercayaan pembeli, meningkatkan profesionalitas produk, meningkatkan nilai jual produk, menaikkan harga produk, dan juga memungkinkan produk untuk bisa masuk ke retail besar. Nah, kemudian bagi UMKM pangan itu sendiri, SPP-IRT juga memiliki beberapa fungsi yang sangat penting, yaitu yang pertama adalah memungkinkan produk dari UMKM pangan dapat dipasarkan secara layak dan legal. Hal ini dikarenakan apabila sudah terdaftar dalam legalisasi SPP-IRT, produk yang akan dipasarkan itu sudah memiliki izin yang legal, sehingga itu secara otomatis memungkinkan produk dari UMKM Bapak Ibu memiliki kelayakan untuk beredar di pasaran dan juga sudah terjamin aman dalam bersaing di pasar itu sendiri. Lalu yang kedua adalah memperluas jalur distribusi dari produk UMKM. Hal ini dikarenakan izin edar yang diberikan oleh legalisasi SPP-IRT memungkinkan produk milik Bapak Ibu untuk memiliki lingkup edar pemasaran yang lebih luas. Semisal sebelumnya produk Bapak Ibu itu hanya bisa dipasarkan terbatas di daerah lokal. Nah, setelah Bapak Ibu memiliki legalisasi SPP-IRT, produk Bapak Ibu bisa kemungkinan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan tidak hanya terbatas di lingkup daerah lokal saja. Lalu yang berikutnya adalah meningkatkan kepercayaan dari konsumen. Nah, hal ini dikarenakan
adanya legalisasi SPP IRT ini bisa menjamin keamanan dan mutu produk yang mana juga sudah lolos uji seleksi dari Dinas Kesehatan. Nah, adanya jaminan segala macam jaminan keamanan dan kesehatan itu sendiri dapat memberikan semacam kepercayaan yang lebih tinggi kepada konsumen, sehingga konsumen juga akan merasa aman ketika membeli produk Bapak Ibu, dan ini tentunya juga dapat memberikan nilai jual serta keuntungan yang lebih besar di kemudian hari, dan juga dapat seperti yang bisa disebutkan di sini juga dapat masuk ke supermarket yang mana itu dapat menjadi sebuah langkah penjualan yang cukup signifikan bagi adanya keuntungan. Nah, lalu di sini adalah beberapa persyaratan yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam mengajukan SPP IRT, yaitu yang pertama adalah membawa fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP bagi pemilik usaha, lalu membawa pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar, lalu membawa denah lokasi dan daerah bangunan dari usaha yang akan diajukan. Lalu berikutnya adalah membawa surat keterangan domisili usaha yang dapat diperoleh dari kantor camat, lalu surat keterangan dari puskesmas atau dokter, data produk yang akan diproduksi, lalu juga sampel hasil produksi tersebut, lalu yang berikutnya adalah label yang akan dipakai pada produk yang akan diproduksi, lalu yang terakhir adalah membawa hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian saya izin melanjutkan dari pemaparan teman saya Jetro, masuk pada bagian prosedur pengajuan SPP IRT. Pada proses prosedur pengajuan SPP IRT terhadap 6 tahapan. Yang pertama dimulai dari pendaftaran tentunya ke Dinas Kesehatan untuk melakukan pengecekan dan konsultasi terkait produk pangan yang akan disertifikasi. Terkait produk pangan ini memiliki berbagai macam komoditas yang mana diatur pada hukum yang telah dipaparkan oleh teman saya tadi. Salah satunya adalah hasil olahan ikan kering, lalu hasil olahan sayur, tepung, dan lain sebagainya. Untuk tahapan kedua, masuk pada bagian melakukan tes penyuluhan keamanan pangan atau disingkat PKP. Pada form ini akan dipaparkan dan dilampirkan pada slide-slide berikutnya. Lalu pada bagian tahapan ketiga, yaitu setelah melakukan tes PKP ini akan ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu lolos dan yang kedua tidak. Jika lolos, maka akan dilanjutkan kunjungan ke tempat produksi pangan, dan jika tidak lolos akan diarahkan ke BPOM atau Badan Pangan, Obat dan Makanan. Lalu pada tahapan keempat, setelah mengikuti tes PKP, produsen olahan pangan wajib mengisi belangko formulir untuk mengajukan PIRT ini. Dan wajib tentu saja harus diisi secara lengkap. Serta dokumen persyaratan yang telah dipaparkan tadi itu perlu dibawa dan disertakan pada saat pengisian belangko ini. Lalu untuk tahapan selanjutnya yaitu jika lolos pada tahapan sebelumnya yang mana itu terkait administrasi, ini masuk ke bagian survei kunjungan dari Dinas Kesehatan terhadap lokasi industri secara keseluruhan. Jadi tidak hanya pada bagian produksi saja, tetapi secara keseluruhan meliputi lingkungan kerjanya, lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Untuk tahapan selanjutnya yaitu pada tahapan ke-6, jika lolos, maka izin SPP IRT ini akan diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat dan sertifikatnya tentu dengan PKP yang akan dikeluarkan kurang lebih 2 minggu, bisa kurang ataupun lebih seperti itu. Kemudian lanjut pada bagian perpanjangan SPP IRT, tentu SPP IRT ini memiliki tenggat waktu masa legalitasnya. Maka diperlukannya perpanjangan SPP IRT ini. Jadi pada materi ini kami simpulkan dan kami paparkan 4 poin utama yang tercakup pada perpanjangan SPP IRT. Yang pertama, pengajuan SPP IRT dapat dilakukan paling lambat 6 bulan sebelum masa berlakunya SPP IRT berakhir. Hal ini mencegah untuk terjadinya apabila produk Bapak atau Ibu saudara sekalian itu tidak bisa didistribusikan secara luas pada waktu-waktu setelah masa SPP IRT yang seharusnya itu berakhir seperti itu. Dan kemudian pada poin kedua, perubahan pemilik atau penanggung jawab IRTP atau industri rumah tangga pangan harus dilaporkan kepada Bupati atau Wali Kota, khususnya pada bagian unit pelayanan terpadu 1 pintu. Lalu, pada poin ketiga,
proses perpanjangan akan perubahan pemilik sama seperti proses permohonan SPP IRT di awal. Tetapi yang membedakan ini adalah jika memang produsen komoditas UMKM pangan lokal ini sudah melakukan pendaftaran sebelumnya, jadi tidak perlu melakukan prosedur terkait penyuluhan keamanan pangan atau sertifikat PKP karena memang sudah itu hanya sekali saja di awal, jadi tidak perlu pada saat perpanjang SPP IRT. Lalu untuk terkait pencabutan SPP IRT, SPP IRT ini akan dicabut oleh bupati atau wali kota, khususnya unit pelayanan terpadu satu pintu apabila memenuhi ketentuan yang telah dipaparkan pada presentasi ini. Terdapat 6 alasan. Yang pertama itu adalah pemilik dan penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang pangan, apapun jenis pelanggaran itu yang telah disepakati di awal atau menurut perundang-undangan yang berlaku. Lalu pada poin kedua yaitu pangan produksi IRTP terbukti sebagai penyebab kejadian luar biasa. Contohnya salah satu yang paling ekstrim yaitu keracunan pangan. Pada poin ketiga yaitu pangan IRTP terbukti mengandung bahan berbahaya, dan pada alasan keempat yaitu pangan produksi IRTP mencantumkan klaim selain peruntukan sebagai pangan produksi IRTP. Jadi ini tentu saja paling diantisipasi dan tidak boleh dilakukan ya. Karena klaim ini yang sudah sesuai dengan kesepakatan di awal, seperti itu. Lalu pada alasan kelima, 5 ke 6 ini meliputi kesepakatan awal yang telah ditentukan yang mana terkait lokasi dan komoditasnya, yang mana pada alasan kelima itu lokasi tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, dan yang keenam yaitu terkait produk yang berbeda. Jadi ketentuan legalisasi SPP IRT ini tidak berlaku. Jadi memang perlu melakukan SPP IRT di produk-produk yang berbeda meski dari produsen yang sama. Seperti itu. Lalu untuk pencabutan SPP IRT ini akan dapat dilakukan juga berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Seperti itu. Oke, berikut 3 lampiran yang bisa kami sertakan untuk memperjelas mungkin terkait contoh formulir pengajuan SPP IRT yang perlu diisi oleh produsen UMKM lokal di awal pada saat pendaftaran. Lalu untuk yang kedua ini contoh sertifikat penyuluhan keamanan pangan yang telah dipaparkan pada slide-slide sebelumnya, dan yang terakhir yaitu contoh SPP IRT itu sendiri. Yang menentukan ini adalah yang sebagai menjadi identitas ini adalah nomor PIRT-nya sendiri yang tercantum paling atas di bawah tulisan SPP IRT itu. Dan di dalamnya itu meliputi nama IRT-nya, nama pemilik, alamat, jenis pangan, kemasan pangan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian sampai pada slide ini yang terakhir yaitu terkait catatan penting yang menurut kami perlu diketahui oleh produsen yang ingin melegalkan produknya, yaitu 5 poin penting itu. Salah satunya adalah SPP IRT berlaku paling lama itu yaitu 5 tahun terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui permohonan SPP IRT. Lalu ada yang kedua yaitu permohonan perpanjangan SPP IRT dapat diajukan paling lambat 6 bulan sebelum masa SPP IRT berakhir. Tentu alasannya seperti yang sudah dijelaskan tadi untuk mencegah adanya pendistribusian barang yang tidak legal seperti itu pada saat proses pemasaran ya. Seperti itu. Lalu pada catatan penting yang ketiga yaitu ada apabila masa berlaku SPP IRT telah berakhir, pangan produksi tentu dilarang untuk diedarkan. Dan yang keempat yaitu penyampaian informasi tentang pemberian dan pencabutan SPP IRT serta perubahan dan penambahan jenis produk pangan dilakukan setiap 3 bulan dan 3 bulan sekali maksud saya, dan dapat dilakukan secara online ke alamat web yang sudah ditetapkan, tentunya di web resmi SPP IRT-nya. Dan yang terakhir, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota wajib melakukan monitoring atau dalam hal ini pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan SPP IRT yang telah diterbitkan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Hasil pengawasan ini akan dilaporkan oleh Bupati dan Wali Kota atau lebih tepatnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kota kepada Dinas Kesehatan Provinsi. Seperti itu.
Mungkin sejauh ini itu saja yang dapat kami berikan. Harapannya informasi yang telah kami paparkan ini bisa membantu ke keberlangsungan UMKM khususnya di bagian pangan, dan mungkin kami mohon maaf juga jika terdapat kesalahan kata yang tidak sengaja kami ucapkan. Jika terdapat informasi yang belum jelas, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab yang mungkin akan kami sediakan melalui grup WhatsApp di Desa Kemadang itu tersendiri. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.